Halo semuanya, sekarang Nifty Sherlock sudah ada di salah satu tempat wisata yang ada di Barat Lampung. Nggak jauh tempatnya, ada di Jalan Wan Abdurrahman, Kecamatan Kemiling. Gue sekarang ada di Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Ada apa sih di dalamnya? Ikutin gue terus di Sherlock Nifty. Menurut info yang gue dapat, di sini ada taman kupu-kupu, ada juga penangkaran kupu-kupu, dan juga ada museum kupu-kupu. Penasaran banget gue gak sabar pengen lihat ke dalamnya. Bisa gue bilang tempat ini adalah ramah family. Jadi kalau teman-teman pengen ngajak keluarga, itu tempat yang tepat. Karena di sini ada taman, dan tamannya cukup lengkap. Gue bilang ada tempat main anak kecil, dan juga ada rumah pohon juga, dan kayaknya buat kita buat main sama anak-anak seru banget. Gue sekarang udah ada di museumnya Taman Kupu-Kupu Gita Persada, buat kita mengenal beragam jenis kupu-kupu yang udah diawetkan mungkin ya. Kalau tadi di lantai 1 itu adalah kupu-kupu yang diawetkan, di lantai 2 beda lagi. Selain kupu-kupu yang diawetkan, ada juga lukisan-lukisan kupu-kupu atau juga foto-foto kupu-kupu. Beda halnya di lantai 3, ini kita kayak disuguhkan pemandangan dari atas, itu enak banget. Tadi gue udah ngambil buku juga, di bawah juga, dan di sini juga ada beberapa buku yang mungkin bisa kalian pilih untuk meluangkan waktu. Dari atas ini, kita bisa merasakan hawa sejuknya, segarnya, pemandangan di Taman Kupu-Kupu Gita Persada ini. Hijau semua dari atas, dan kerasa banget sejuk dan segernya. Proyek konservasinya sendiri kita mulai tahun 98. Jadi sudah 24 tahun yang lalu. Jadi dulu ini adalah kebun singkong, kebun kopi, dan kakao. Kemudian kita melakukan rehabilitasi habitat, ya hasilnya kayak gini lah. Jadi yang teman-teman lihat sekarang, ini pada dasarnya adalah ditanam. Proyek konservasi ini yang kita lakukan itu adalah memperbaiki habitat agar kemudian kupu-kupunya mau datang ke sini. Kupu-kupu makannya nektar, cukup gampang untuk disediakan. Artinya apa? Artinya ada bunga yang ada nektarnya, maka dia akan minum. Tetapi yang menarik adalah menyediakan makanan bagi bayinya si kupu-kupu, si ulat ini. Karena si ulat ini kita kenal dengan nama herbivore spesialis. Jadi dia makan daun tetapi spesial. Ulat A akan makan daun A, ulat B akan makan daun B, ulat C akan makan daun C. Itu yang harus kita sediakan. Jadi ya saat ini sih di sini last count terakhir tahun 2000 dari Desember 2021 kemarin itu kita catat ada 195 spesies kupu-kupu Sumatera. Dari awalnya cuma 7. Dibuka untuk umum sekitar tahun 2003-2004. Pada waktu itu kita mulai menerima tamu-tamu dari sekolah-sekolah. Awalnya sih tidak banyak sih, karena memang pohonnya belum terlalu besar, kemudian masih gersang. Tapi ya lama-kelamaan ternyata ya orang kota juga ketika ingin mencari tempat yang hijau, ya nyarinya di sini. Jadi setiap orang yang datang ke sini tentu dia akan menikmati banyak hal pada dasarnya ya. Jadi tidak hanya alamnya, udara yang bersih dan teman-temannya. Nah biasanya kita akan menarik tiket
per orang itu Rp10.000. Rp10.000 ini kita gunakan untuk agar si konservasi kupu-kupu Sumatera ini tidak berhenti pada dasarnya. Jadi bukan masuk ke kantong pribadi, tapi dikembalikan lagi ke alam. Jadi kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna ya. Jadi dia selalu mulai dari telur menetas menjadi ulat, ulat makan membesar menjadi kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Fase panjang dari fasenya sendiri tergantung besar kecilnya kupu-kupu. Makin besar kupu-kupunya maka makin lama fase ulat dan kepompongnya. Karena fase makannya pada dasarnya fase tumbuh kembangnya itu adalah di ulat. Jadi ketika sudah jadi kupu-kupu itu sudah dewasa, dia tidak akan membesar lagi. Jadi kalau kecil ya udah kecil aja berarti, tidak seperti laba-laba dan teman-teman yang lain ya. Salah satu contoh yang tadi yang kupu-kupu erema itu ulatnya akan menetas setelah 3 hari, kemudian dia menjadi ulat makan selama 7-10 hari, kemudian menjadi kepompong selama 7-10 hari, kemudian kupu-kupu ya sekitar 2 minggu. Jadi ya selama 1 bulan lebih siklus hidupnya akan kembali menjadi telur lagi. Kemudian yang paling besar di sini Troides helena itu telurnya menetas setelah 3-6 hari, kemudian ulatnya akan makan selama 3 minggu, kepompongnya akan berubah selama 3 minggu, diam selama 3 minggu juga, jadi sudah 1,5 bulan lebih tuh. Ya kupu-kupu sekitar 2 minggu. Fasenya itu lebih lama di telur, ulat, dan kepompong daripada kupu-kupu yang terbang-terbang. Itu memang yang ya kata pepatah kan yang cantik-cantik itu kan sebentar aja. Sebentar ya. Di kupu-kupu juga seperti itu. Proses dari ulat menjadi kupu-kupu membutuhkan energi yang cukup lumayan besar. Maka dari itu mereka, kupu-kupu, membutuhkan tenaga bantuan dari orang seperti Pak Martinus, Ibu Herawati, dan kawan-kawan yang mendirikan tempat ini. Termasuk kita sebagai manusia. Gua sedikit tersentuh ketika obrolan dengan Pak Martinus tadi. Dia menyinggung bahwa kita sebagai manusia terkadang suka egois, yang mementingkan kehidupan kita aja, tapi tidak mementingkan keberlangsungan hidup hewan kupu-kupu. Mungkin kita bisa belajar dari kupu-kupu. Kita sebagai manusia juga butuh metamorfosis yang lebih baik lagi untuk aware terhadap hal-hal sekitar kita, termasuk kupu-kupu. Gua Rendra Cesario melaporkan untuk Nifty Indonesia dari Sherlock.